Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul untuk berdiskusi serta menyampaikan laporan hasil analisis uji coba soal Bahasa Indonesia tingkat SMP kelas 7 yang mencakup kompetensi 1 sampai 8 yang mengenai teks deskripsi, teks narasi, teks prosedur, dan teks observasi. Kami telah melaksanakan observasi berupa uji coba soal terhadap siswa-siswi di SMPN 8 Bandung dengan jumlah 34 responden. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Ida Farida, CH.MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurjamilah selaku moderator yang akan memandu diskusi kelompok 6 dan bersama rekan-rekan saya yaitu ada Nanda Sumi Hoyrani, Safitri Nurrahmani, dan Wafi Fathi Nur Insani. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja penjelasan analisis yang telah kita dapatkan berdasarkan reliabilitas dan validitasnya. Penjelasan pertama mengenai reliabilitas akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas tes. Apa sih reliabilitas tes itu? Reliabilitas tes adalah kestabilan skor yang diperoleh dari orang yang sama ketika diuji ulang dengan tes yang sama pada situasi yang berbeda. Suatu tes dikatakan reliable jika hasil tes sama pada seseorang walaupun telah diadakan pengetesan ulang pada waktu yang berbeda. Menurut Hanifah 2014, sebuah instrumen dikatakan reliable jika instrumen tersebut secara konsisten menghasilkan data relatif sama dengan kondisi. Berdasarkan hasil anates, didapat hasil reliabilitas tes adalah 0,56 yang artinya nilainya masuk kategori sedang. Mengapa kita bisa memasukkan bahwa 0,56 itu termasuk kategori sedang? Kita bisa melihat pada tabel yang ada di layar. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Penjelasan kedua akan dipaparkan oleh Safitri Nurrahmani tentang kelompok unggul dan kelompok asor. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin melanjut ke materi. Materi selanjutnya yaitu kelompok unggul dan kelompok asor. Sebelum ke hasil analisis, di sini saya akan menjelaskan pengertian kelompok unggul dan kelompok asor. Pada software Anates, peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan yang rendah dapat dilihat pada bagian kelompok unggul dan asor. Pembagian kelompok unggul dan kelompok asor yaitu dibedakan sebesar 27%, yaitu yang terdiri dari 27% kelompok unggul dan 27% kelompok asor. Nah, di sini kita mengambil siswa terdiri dari 34, maka hasil analisis memperlihatkan ada 9 siswa masuk kelompok unggul dan 9 siswa lainnya masuk kategori kelompok asor. Dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama ada kelompok unggul. Di situ terdapat siswa yang bernama Syifa Retina, Lukina Artante, dan kawan-kawan. Kelompok asor itu ada siswa yang bernama Kansa Fadilah, Astika Putri, dan kawan-kawan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Safitri Nurrahmani yang telah memaparkan penjelasannya. Materi ketiga akan disampaikan oleh Nanda Sumi Hoyrani tentang daya pembeda dan tingkat kesukaran. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang daya pembeda. Apa itu daya pembeda? Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan kelompok peserta tes berkemampuan tinggi dan kelompok peserta tes yang berkemampuan rendah. Nilai daya pembeda dinyatakan melalui indeks daya pembeda. Makin tinggi atau makin besar indeks daya pembeda soal, makin besar soal tersebut dapat membedakan antara kelompok tinggi dan kelompok yang rendah. Nah,
Jadi sejauh mana sih soal yang telah kita buat ini dapat membedakan atau mendiferensiasi antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Untuk menghitung daya pembeda soal, kita mengambil dari 27% kelompok tinggi dan 27% dari kelompok yang rendah. Nilai indeks daya pembeda ini soal ini berkisar antara negatif 1 sampai plus 1. Ini menurut Hanifah di tahun 2014. Kriteria pemilihan soal berdasarkan daya pembeda itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, bisa kita lihat bahwa koefisien yang ada, yang pertama apabila lebih besar 0,30 itu termasuk diterima, dan apabila 0,10 sampai dengan 0,29 itu termasuknya direvisi, dan yang berikutnya apabila lebih kecil dari 0,10 itu termasuknya soal yang ditolak. Sebagai contoh, bisa kita lihat hasil analisis yang telah kita dapatkan, yaitu terdapat 12 soal yang diterima, 6 soal yang direvisi, dan 2 soal yang ditolak. Nah, bisa kita lihat pada soal nomor 1. Nah, indeks daya pembeda itu mencapai 0,0%, sehingga termasuk ditolak. Dan yang kedua, soalnya termasuk indeks daya pembedanya mencapai 3,3%. Ini termasuk diterima. Dan untuk soal kita lihat yang nomor 5. Nah, ini indeks daya pembedanya mencapai 2,2%, sehingga termasuknya direvisi. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran berguna mengetahui tentang tingkat kesukaran suatu soal yang telah kita buat. Soal yang mudah tidak merangsang peserta tes dalam memecahkan suatu soal, sedangkan soal yang susah itu membuat peserta tes putus asa dalam memecahkan soal tersebut, karena soal yang sulit terlalu jauh jangkauannya dari pemikiran peserta tes. Sehingga apabila kita ingin membuat sebuah soal, harus kita pastikan bahwa soal tersebut tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Nah, untuk menentukan dapat digunakan acuan pada tabel berikut. Bisa kita lihat kualitas sebuah butir soal itu ada yang dari sangat sukar, sedang, mudah, dan sangat mudah. Nah, sebagai contoh dari analisis yang telah kita lakukan, di sini ada sebuah tabel tingkat kesukaran dari nomor butir soal yang pertama, yaitu jumlah yang betulnya mencapai 34, sehingga tingkat kesukarannya mencapai 100%, dan itu dapat ditafsirkan bahwa soalnya sangat mudah. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga, kita bisa lihat dari jumlah yang betulnya itu mencapai 13 orang, sehingga tingkat kesukarannya itu mencapai 38,24%, dan dapat kita tafsirkan termasuk ke dalam soal yang sedang. Dan untuk selanjutnya ada juga bisa kita lihat contoh nomor butir soal yang ke-8 itu mencapai jumlah yang betulnya 31 orang, sehingga tingkat kesukarannya mencapai 91,18, dan dapat kita tafsirkan termasuk ke dalam soal yang sangat mudah. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda Sumi Khairani yang telah memaparkan penjelasannya. Materi keempat akan dijelaskan oleh Wafi Fathi Nur Insani, yaitu tentang korelasi skor butir dengan skor soal dan kualitas pengecoh. Kepadanya saya persilahkan. Baik, kita lanjutkan mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu dari validitas. Nah, dari validitas sendiri, hasil pembahasan selanjutnya yaitu mengenai korelasi soal butir dengan skor soal. Jadi, dalam software Anates ini, validitas bisa dilihat pada korelasi skor butir dengan skor total yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang signifikan dan tidak signifikan. Maksudnya signifikan di sini berarti soal dikatakan valid, dan tidak signifikan yaitu soalnya tidak valid. Nah, seperti contoh soal pada nomor 1, 2, dan 3. Nah, pada soal nomor 1 itu dikatakan karena apa? Karena soal nomor 1 itu dianggap terlalu mudah. Jadi
dari hasilnya dikatakan soal ini tidak diterima atau ditolak karena terlalu mudah. Artinya hampir semua siswa dapat menjawabnya. Dan soal untuk nomor 2 dikatakan signifikan, berarti soalnya valid. Sedangkan nomor 3 dikatakan tidak signifikan, berarti soalnya tidak valid. Oke, lanjut ke poin yang terakhir, yaitu dari validitas mengenai kualitas pengecoh. Jadi, pengecoh yaitu pilihan jawaban yang salah yang berfungsi untuk mengecoh peserta didik yang belum memahami konsep dalam pembelajaran dengan baik. Nah, adanya pengecoh juga bertujuan untuk mengetahui peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan kemampuan yang rendah. Contohnya nih, kita lihat pada butir soalnya dikasih tanda strip, yaitu kurang baik, ada tanda positif, yaitu buruk. Selanjutnya ada yang negatifnya itu 3, yaitu sangat buruk, dan selanjutnya ada yang positifnya 2, yaitu sangat baik. Nah, kita lihat contoh pada soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, soal yang benar yaitu dikasih tanda bintang. Sedangkan pada nomor 3 ini soal yang benarnya adalah B, dan soal yang A, pilihan yang A dikasih tanda positif 2 yang artinya sangat baik gitu untuk dijadikan pengecoh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wafi Fatihi Nur Insani yang telah memaparkan penjelasannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.